saatnya untuk Aldous atau bahkan Link mencari situasi ketika mereka ingin farming split push. Karena dari tadi entah kenapa KD ini bisa banget loh untuk mainin mapnya si Blacklist International. Terbukti. Gimana? Coba ulangin. Apa? KD bisa banget untuk mainin mappingnya. Mainin mappingnya Blacklist International? Iya. Berarti penguasa mapnya dipegang sama KD dong? Iya, lihatin aja gitu. Mereka ke split push buktinya. Nahan. Walaupun ya ya masih min satu map. Iya, awareness. Oh iya, sorry. Awareness boleh lah. Minus satu map boleh lah. Iya. Tapi ya nggak apa-apa karena setidaknya mereka bisa membawa di mana mereka ini punya split push yang membuat teman-teman dari Blacklist International ketar-ketir. Oke. Nggak, tetap. Gua nggak bela siapapun dari kedua tim ini ya, karena gua bela tim Indonesia banget. Sama, parah. Terserah mau banyak haters ke gua, yang penting gua anaknya Indonesia banget. Sama. Tapi ini melihat untuk game 1 tadi, gua melihatnya itu tadi map awareness-nya. Dan untuk game kedua, harusnya dengan draft kayak gini ya, kalau masih min satu map, ini kata-kata produser benar sih. Oh, kata-kata produser benar ya. Buat teman-teman yang penasaran kata-kata Bapak produser, langsung aja like sekarang juga. Ya, akan boleh. kita bocorkan nanti sebelum match ini selesai kalau menyentuh ke 50.000 like ya. Iya. Benar. Hah? Wah, jangan. Net, Goni jangan ya. Kalian sayang karir, biarin Bapak produser ya. Kalian sayang karir, kalau begitu kita langsung menuju ke dalam game yang selanjutnya. Inilah dia game kedua dari Blacklist International yang sudah mencuri 1 poin dari KD. Aduh, berantakan. Sumpah ini, kalau ada konten mix check di caster tuh kocak banget ternyata ya. Jangan. Kita udah pada serius gitu, Iya. Ada hero baru. Iya, kita udah ya. Sorry. Tapi last picknya Bane kali ini kita sudah melihat akankah ada permainan untuk dari Wise-nya yang nanti akan memporak-porandakan dari Link-nya. Karena untuk dari sisi power ini emang agak minim, tapi Mikey dia sudah menggunakan flickernya dan triple stun ternyata tidak menjadi penghenti atau bahkan penghalau dari Blacklist International untuk mendapatkan first blood-nya. Oh gitu ya. Benar-benar langsung TP di situ. Oh, My Penus. Oke. Tapi ya itu dia tadi. Kayak agak terlalu offside dari Mikey-nya, dan walaupun dia punya flicker tapi jaraknya tidak bisa atau tidak bisa menghindari untuk serangan-serangan dari anak-anak Blacklist International. Dan bahkan kita lihat sini untuk penguasaan dari mapnya menuju ke arah bottom lane-nya dari kedua side lane. Tekashi yang kayaknya lebih unggul sekarang nih daripada game sebelumnya. Dan Luis hilang langsung kali ini. Early gankingnya mengerikan banget, dan bahkan apakah bakal jadi fall off langsung karena lihat apakah kali ini turtle-nya akan dicuekin begitu saja karena Babang Oheb, tukang gendong dari Blacklist International, langsung mengincar ke arah gold shield turret-nya. Lihat, Mikey tidak bisa berbuat banyak, Prime juga sudah datang kali ini. Apakah langsung menghentikan pergerakannya karena rotation sudah digunakan? Wise bakal dipaksa untuk mundur setengah darah dan harus kehilangan turtle yang pertama. Gila sih, ini benar-benar yang dilakuin sama Blacklist itu tidak mau rugi ke arah ininya ya, gold di turretnya itu ya. Dan teman-teman seperti Cornet juga yang nggak mau rugi kalau misalkan belanja makanan minuman di Grab ya. Tapi ini khusus untuk pengguna baru untuk dapetin diskonnya sebesar 70% dari 1 Desember sampai 2 Januari dengan kode promonya M3 atau M3X Grab. Yes, dan kali ini terganggu dan bahkan ada pencurian turtle yang pertama Guni tadi. Iya, pencurian, tetapi balik lagi nih Blacklist masih memegang momentum dan juga ritme permainan. Tampaknya mereka juga masih snowballingnya dapat, dan teman-teman Kid harus berhati-hati, harus lebih memilih team fight, nggak bisa terlalu maksa karena kalau dari item juga mereka masih behind. Oke. Out of nowhere, Luis tiba-tiba mengincar ke arah depan sana. Wise-nya langsung melontarkan satu deadly catch, dan Luis langsung flicker kali ini bakalan mundur terlebih dahulu karena kali ini belum ada flickernya lagi, dan ternyata ada Babang Edward, ada double jab ke depan sana dan tribusi digunakan, tapi Haji ternyata tidak membiarkan seorang Luis untuk pulang ke base-nya. Mid lane bakal diincar. Kali ini King juga udah mulai hadir, Falling Star Moon sudah dilontarkan. Haji memilih untuk mundur, dan bahkan kali ini lihat Edwardnya dengan no out strike memaksa Tekashi untuk ditahan di bagian mid lane.
Entah apa yang dilakukan tadi ketika Luis sudah langsung menghindari gank yang dilakukan anak Blacklist. Dia langsung menggunakan Chase Fate-nya untuk reposition dan dia berhenti di arah tengah. Dan bahkan dia agak sedikit kebingungan dari arah tengahnya, nggak langsung ke belakang, tapi dia sempat lewatin rumput dulu sampai akhirnya tetap ditumbangkan. Dan bahkan kita lihat juga di sini mulai pelan-pelan dari seorang Edwardnya untuk menyusul ketertinggalannya dengan seorang Tekashi di arah XP lane, tapi untuk yang turtle kedua sudah mulai langsung di zoning oleh anak-anak Blacklist International dan bahkan King yang langsung fit. Wise satu turun tapi Blade yang mana mengincar ke arah tengah, bahkan didapatkan begitu saja. Wise dengan menggunakan retribution tapi langsung didapatkan 1 poin kill spree dari seorang Wise, dan bahkan kita lihat di sana dari seorang Kingnya yang lebih fokus ke arah Wise, tapi lagi-lagi Retri-nya tidak on point. Tidak on point dan bahkan Retri War Kopia Gesia kali ini dipertontonkan. Namun Blacklist International masih memegang kendali dari turtle-nya. Tekashi benar-benar di zoning out. Bahkan sebagai XP laner Esmeralda yang harusnya dia bisa memainkan dari laning phase dan bahkan split push-nya, dia benar-benar terhentikan. Dan bahkan ada Deadly Catch, lihat Tekashi dalam ancaman. Retribution and that's another point kill solo, bahkan masih 100% kill participation dari Wise-nya kali ini. Gila, itu gak dikasih kesempatan buat ngeflick, buat cabut. Udah bener-bener kayak udah lu, gue retri, gue deadly catch, gue langsung comboin semua skill yang ada. Dan bahkan kita lihat King-nya langsung sekarat. Oh my Venus di arah top lane pun juga masih bisa untuk recall. Dan bahkan King versus Edward, satu lagi. Itu di double jab langsung segitu darahnya, oke. War X Evac dan Edward benar-benar meninju hampir keseluruhan member dari KD. Kali ini bahkan ketinggalan 1 level dari XP lane-nya, Goni. Wah, ini kalau dilihat dari saat ini, lihat gold lane dari KD 0-3-0, harusnya kesulitan banget yang namanya farming dan juga memberikan impact. Dan udah invasi jungle, purple buff, Link harus berhati-hati. Blacklist sudah agresif banget. Menit yang kelima. Retribution-nya akan dipaksa kali ini. Apakah bakal digunakan oleh King karena Wise-nya juga udah mulai hadir di bagian setup dari purple buff. Tekashi, Falling Star Moon sudah digunakan, bahkan ada Holy Healing mencoba untuk mundur terlebih dahulu. Wise yang bakal diincar, Deadly Catch digunakan, bahkan ada Holy Baptism tidak connect arah siapa-siapa, flick out karena Tekashi sudah belajar dari pengalaman sepertinya. Namun Edward masih belum ketahuan. Kali ini Prime-nya juga dinanti di depan sana. Mikey-nya tidak terlihat. Lihat ada double jab kan dari Edward, ditungguin terlebih dahulu. Lihat sabar banget, trigger disiplin dan bahkan hajinya bakal dikejar begitu saja. King-nya tidak punya energi yang cukup dan tidak mau terpaksa untuk menggunakan 1 Tempest of Blade. Lihat Wise-nya juga udah mulai hadir level 10 bahkan. Untuk nantinya kontes Turtle kayaknya bakal lebih diamankan oleh Blacklist International deh. Yes, sudah mulai di zoning dan bahkan Edwardnya pun juga sudah mulai ke arah bottom lane-nya, walaupun Turtle-nya lebih ke arah depan mendekat ke arah jungler dari seorang kita, tapi kita lihat di sini King-nya agak sedikit telat dan bahkan tidak bisa untuk merebut Turtle dan Blacklist International di game yang kedua. Nih benar-benar mereka harus benar-benar konsisten 5-0. Tidak boleh seperti game pertama, walaupun early-nya game pertama udah bagus, tapi entah kenapa mulai menyusul di arah mid game-nya. Dan fun fact dari Snack Video, di MPL PH Season 8, Edward adalah pengguna Pakito terbanyak dengan total 14 kali pick dan mendapatkan 11 kali kemenangan. Gila, cuma 3 kali mendapatkan kekalahan. Dan ini ada nickname-nya. Apa? Edward Balboa kalau di Filipina. Edward Balboa. Dari Rocky Balboa. Wah, luar biasa. Itu fun fact yang menarik dari Goni selaku yang bahkan ini adalah resetter ini, yang suka riset untuk MPL Filipina. Dan bahkan pencurian lagi untuk dari purple buff-nya Goni 05. Wow, ini menit 8 bahkan belum genap menit 10. Ini gold lead-nya udah hampir 5.000 dan Blacklist sudah ngincer 3 turret dan kita lihat aja nih tampaknya akan ada fight. Bahkan kali ini Luisnya terjebak di depan sana. Lihat ditembak-tembakin sama Oheb, tapi Ohebnya juga lebih memilih untuk mundur. Bener banget yang dibilang sama Goni. Belum genap 10 menit kali ini sudah ada perbedaan gold 5k. Dan Chase Fate sudah digunakan. Edward bakal dikejar begitu saja, mungkin bakal jadi targeting kali ini. Langsung ada Deadly Catch juga. Masih ada Chase Fate dan Haji di belakang. Diem-diem tapi ternyata Edwardnya mainin boost. Dan lihat King dalam ancaman. Dia dikejar tapi masih ada Guided Wing. Namun
Namun Luisnya mau kemana? Nah, Edward ditinju tapi ternyata tinju dibalas tinju. Langsung diajar begitu saja. Prime-nya juga tidak sempat untuk diversion. Mundur ke arah belakang pun tak mampu. Kali ini lihat dari TKC-nya juga harus dipaksa untuk mundur. Dan Oheb, dia ingin bermain-main dengan turret. Plus kali ini, apakah ada invasi lagi ke arah Orange Buff? Karena Turtle sudah mulai terlihat dari CCTV by Samsung Galaxy A52s 5G. Yes, langsung berubah menjadi Lord karena sudah menit 9. Dan bahkan kita lihat juga dari anak-anak Blacklist International kayaknya tidak mau memberikan kesalahan kecil yang terjadi di game pertama. Mereka benar-benar rapi banget, disiplin banget. Dan hati-hati King, terkena stun. Masih ada Tempest of Blade. Dikejar sama burungnya. Dan mencoba King cari posisinya, dilarang untuk recall. Satu lagi Vince Boys ke arah belakang. Tidak ada energi dan langsung di shutdown begitu saja. 8-0 dan masih belum bisa dipecahkan untuk point kill dari anak-anak Kid. Tapi nyesek si Haji yang ngejar, malah dia yang gak dapat assist barusan ya. Gak apa-apa, sabar. Oheb sudah mengamankan satu Malefic Roar dan bahkan Oh My Venus sudah mengamankan satu dari Radiant Armor. Dapat kill maksudnya. Enggak, Bukan gak dapat assist. Assist gak dapat. Maksudnya gak dapat, itu Rafaela yang dapat assist tadi. Iya, walaupun dia nggak diberikan damage iya, ya. itu. Kan di bawahnya cuma satu tadi palanya. Pala dari yang si killing. Asisnya itu, iya. Jadi bisa dibilang agak nyesek kalau saya sebagai iya loh, nyesek ya. hero-hero yang membutuhkan asis banyak. Bener sih. Romer terutama. Ya, sekarang Lord Push yang pertama belum di-enhance. Kita lihat aja nih, mampukah dengan gold lead sampai gold gap hampir 10.000? Teman-teman dari Kid mampukah nge-defend? Mungkin inhibitornya 3 kah bisa dihancurin? Atau kalau blunder bisa di-end? Masalahnya ada 2 hero melee sih sebagai damage dealernya, Luis dan King. Apakah mampu kali ini? Sementara 4 hero saja yang sudah berada di bagian mid lane sana. Apakah bakal coba untuk melakukan flanking? Kali ini Federal Armor dipaksa untuk ke arah Prime. Emang benar-benar meng-engage ke arah backlanernya terlebih dahulu. Dan lihat bagaimana Oheb fokus kepada objektifnya. Wise mengusir ke bagian bottom lane dan King memotong minionnya. Sebisa mungkin TKC juga malah di-pick up begitu saja. Tapi kali ini masih ada dispersion rotation. Lihat di top lane sana, Luis terjebak sendirian. Dan ternyata Oh My Venus mencoba untuk memporak-porandakan di depannya. Masih ada dispersion, mana rotationnya belum dilontarkan. Langsung ada Federal Strike yang kedua coming up Prime dalam ancaman dan bahkan gak connect, rotationnya gak nyampe. Dan kali ini lihat double jabnya, knockout strike-nya. Edward benar-benar meng-engage karena bagian depannya. Frontlanernya coba untuk ditumbangkan satu demi satu. Haji, dia sesaat lagi bakal punya Federal Strike yang ketiga. And here we go. Bakal ditabrak ke arah Edward dan kali ini lihat ditembak-tembakan lagi. Falling Star Moon juga sudah digunakan. TKC bakal langsung dihajar. Langsung ada 4-man rotation. Mana chase fate-nya dan dipaksa lagi dengan Federal Strike. Lihat benar-benar fight yang tidak ada henti-hentinya. Minionnya berjalan, Ohebnya masih mau maksa. Tapi kali ini KD sudah muncul lagi dari segi minionnya. Ditahan, dikandangin. Kingnya dalam ancaman dan bakal dikejar begitu saja. Lihat kali ini dash. Semuanya melakukan dash, tapi tidak ada yang bisa untuk ditumbangkan. Lihat perlahan-lahan juga Wise-nya menahan Deadly Catch. Apakah bakal langsung ditabrak? Wave minion di mid lane sudah mulai bergerak. Dan kali ini langsung ada Federal Strike lagi. Falling Star Moon dan bahkan Deadly Catch. Semuanya all in, TKC-nya tumbang, minionnya ditahan, tapi Edward-nya kali ini tidak mau berhenti. Double kill dari seorang Wise, and gets another point kill. Mikey juga tidak bisa berbuat banyak. 12 menit, 2-0 Blacklist International. Gila, 11-0 benar-benar dibantai habis di game yang kedua.